Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Nur Sabania dengan NIM O1A1200051 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama mengenai definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Langsung saja, glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat, senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH, dan ATP. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glukogen untuk disimpan di dalam hati. Yang ketiga, glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Yang keempat, gluconeogenesis ada dalam sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, misalnya asam laktat dan beberapa asam amino. Proses gluconeogenesis berlangsung terutama dalam hati. Asam laktat yang terjadi pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Kemudian yang pertama, siklus glikolisis. Siklus glikolisis terjadi dengan dua tahapan, yaitu tahapan penggunaan energi dan tahapan pelepasan energi. Tahapan penggunaan energi yang pertama, penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga, fosfokructokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 biofosfat. Keempat, aldolase membagi molekul gula menjadi dua molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Kemudian yang terakhir, dua molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Kemudian tahapan pelepasan energi bisa dilihat pada gambar di samping. Trifosfat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dari substrat ke NAD+ membentuk NADH. Kemudian glikolisis menghasilkan ATP, gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Kemudian gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi dua fosfogliserat oleh fosfogliserumutase. Kemudian dua fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol pirufat kinase oleh enolase. Yang terakhir, pirufat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Yang kedua, siklus Krebs. Perlu kita ketahui, siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil koenzim A, yaitu perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Proses siklus Krebs bisa dilihat pada gambar di samping. Siklus ini dimulai dengan asetil koenzim A berikatan dengan aksolasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi asositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Kemudian selanjutnya alfa ketoglutarat atau A ketoglutarat diubah menjadi suksinal koenzim A oleh enzim alfa kotegluturat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil koenzim A tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinal koenzim A sintetase. Proses ini menghasilkan GTP kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat
tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi aksoloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Satu molekul asetil koenzim A yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil koenzim A, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Kemudian, rantai respirasi atau transfer elektron. Transfer elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2, hasil dari glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Prosesnya bisa dilihat pada gambar di samping. Mula-mula molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir, yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Kemudian O2 setelah menerima elektron akan mengikut H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi, total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Kemudian, ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Bisa dilihat pada gambar di samping. Metabolisme protein dilakukan dengan pertama kali merubah protein menjadi asam amino. Lalu asam amino akan mengalami deaminasi yang menghasilkan asam keton NH3. Asam keton akan masuk ke dalam proses metabolisme karbohidrat pada glikolisis atau siklus Krebs, sedangkan NH3 akan dibuang melalui urin. Sama halnya dengan metabolisme lemak, lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol dapat diubah menjadi gliseraldehid dan masuk ke metabolisme karbohidrat pada glikolisis. Sedangkan asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi asetil koenzim A dan masuk ke dalam jalur respirasi. Hasil dari metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein ini bermanfaat dalam menghasilkan senyawa-senyawa lain. Senyawa-senyawa lain tersebut dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, maupun komponen sel lainnya. Kemudian, proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan glukosa. Prosesnya bisa dilihat pada gambar di samping. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL
sehingga terbentuk 2 molekul PgAl. Molekul PgAl diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat PI atau fosfat organik. Setiap satu molekul PgAl menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat atau PEP. Fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai dengan pembentukan ATP. Kemudian proses glikolisis anaerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Di proses glikolisis, kondisi pirufat bergantung pada ketersediaan oksigen dalam sel. Dengan oksigen, molekul pirufat dapat memasuki mitokondria dan teroksidasi membentuk karbon dioksida dan air. Tapi ketika air tidak ada oksigen, pirufat kemudian diubah menjadi etanol atau asam laktat. Proses tersebut dinamakan dengan respirasi anaerob. Respirasi anaerob yang terjadi pada prokariota atau ekariota uniseluler sering disebut dengan fermentasi. Fermentasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol dilakukan oleh ragi dan beberapa mikroorganisme lainnya. Pada proses ini, asam pirufat hasil glikolisis akan didekarboksilasi menjadi asetaldehid menggunakan enzim dekarboksilase. Kemudian dengan adanya hidrogen terjadi pengurangan asetaldehida dengan enzim alkohol dehidrogenase untuk membentuk etanol atau etil alkohol. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.